Terima kasih atas kehadirannya di Masjid Baitur Rahman Besar Klidon untuk pagi hari ini. Sebelum kami memulai acara, dimohon untuk bapak-bapak mengisi soft di depan merapat supaya kita nanti akan terlihat akrab. Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah atas berkat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menghadiri bersama-sama berkumpul di tempat ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Baitur Rahman Klidon. Selalu kita tidak lupa untuk mengucap rasa syukur atas kenikmatan yang luar biasa yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadiri acara hari ini, pagi ini, berupa kajian keluarga besar MIPS. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, insyaallah. Perkenalkan, saya yang akan membawakan acara untuk hari ini. Kebetulan saya ditodong untuk menjadi MC hari ini. Semoga bapak-bapak sekalian dan ibu tidak bosan untuk mendengar suara saya sampai akhir. Dan tidak lupa juga saya akan mengingatkan, selain kajian, juga kita akan kajian wali santri, maksud saya, kita juga mengadakan kajian santri yang lokasinya berada di gedung sebelah Masjid Besar Baitur Rahman Klidon, yaitu di gedung IPHI. Jadi jika ada wali santri yang masih bingung kajian santri ada di mana, lokasinya ada di sebelah Masjid Baitur Rahman Klidon, yaitu di gedung IPHI, di belakang dari masjid ini. Sebelum mulai acara, saya akan membacakan rangkaian acara kita hari ini. Dimulai dari sambutan, setelah ini akan ada pembacaan dari santri MIPS, yaitu santri kelas 5A Malik, yang akan membacakan surat Al-Humazah. Kemudian disambung dengan informasi dari komite. Dilanjut setelah itu adalah acara utama, yaitu kajian bersama Ustadz Ristian Ragil dengan judul Adab Bergaul Sesama Muslim. Setelah itu kita akan menyediakan sesi untuk tanya jawab. Jadi untuk bapak-bapak sekalian, nanti kita akan menyediakan tanya jawab secara langsung, bisa menggunakan mic. Sedangkan untuk ibu-ibu, nanti akan disediakan oleh panitia kertas untuk menulis pertanyaan yang nantinya akan kami sampaikan kepada Ustadz. Selanjutnya, setelah sesi tanya jawab selesai, akan ada penutup dan acara pembagian snack dan silaturahim bersama keluarga besar MIP. Sekiranya itu adalah rangkaian acara kita hari ini. Untuk selanjutnya kita mulai dengan pembukaan dari pembacaan surat Al-Humazah oleh Malik. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhnadah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, acara berikutnya adalah
informasi dari komite. Untuk Mas Fajar, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Bapak, wali santri semuanya. Izinkan kami di sini melaporkan kondisi bukti amal yang sudah kami launching dalam sebulan kali ini. Jadi setelah kami launching pada waktu bulan kemarin, jadi alhamdulillah sudah masuk dana yaitu sebesar 4.996.568 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran atas infak sedekah yang sudah masuk ke rekening kami. Jadi di sini kami ada 4 program besar yang akan dilaksanakan oleh komite, yaitu pertama kami mencoba untuk sedikit membantu berusaha ya, seperti yang kemarin diutarakan oleh kami bahwa ternyata dari sekian itu masih ada tanggungan beberapa tunggakan untuk sekolah. Jadi kami berusaha untuk menyediakan beasiswa untuk para santri. Nanti akan kami share via komite kelas. Yang kedua, budi amal yang selanjutnya kami peruntukkan untuk tali asih. Jadi tali asih ini nanti untuk keluarga besar MIPS secara keseluruhan seperti yang sudah diterangkan oleh Ustaz Amin juga, termasuk juga nanti tali asih sebentar lagi Ramadan dan mungkin Lebaran ya. Jadi kami berusaha untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk para keluarga besar di MPS. Jadi secara keseluruhan, dan kami juga berusaha untuk syukur-syukur nanti ada dananya, hubungannya. Jadi kami berusaha juga bingkisan kepada warga sekitar. Silakan untuk update kondisi keuangan sudah kami share di website yang tadi di share oleh MC. Jadi ada di komite sekolah. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih belum bisa login, nanti bisa kontak di komite kelasnya masing-masing untuk user password. Ada user password ada di komite kelas masing-masing. Mungkin itu kondisi keuangan untuk sementara. Kondisi dari jumlah keseluruhan kami peruntukkan untuk operasional kajian yang kami laksanakan setiap sebulan sekali. Jadi saat ini masih belum bisa untuk kami share untuk beasiswa. Jadi mohon dukungannya dari Bapak Ibu para wali santri semuanya. Untuk jumlah yang terkumpul di website sudah ada. Saat ini terakhir itu terkumpul 4.996.558 rupiah. Demikian laporan keuangan dari pundi amal komite sekolah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas informasinya dari perwakilan komite, Mas Fajar. Jadi untuk seperti tadi yang sudah ditampilkan di video di proyektor, bahwa program komite sekolah tahun ini salah satunya adalah website untuk menjembatani komunikasi antara wali santri, komite, dan sekolah.
Website itu sendiri ada di www.komite.mips.sch.id. Kemudian untuk program kedua adalah Pundi Amal seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fajar, yang nantinya secara lengkap untuk informasi termasuk update pemasukan dan pengeluaran juga bisa dilihat di website komite.mips.sch.id. Oke, untuk acara selanjutnya adalah acara utama kajian bersama Ustadz Ristian Ragil. Sambil menunggu Ustadz Ristian Ragil untuk masuk ke dalam ruangan, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Takmir Masjid Baitur Rahman Klidon atas kesempatannya untuk dapat menyelenggarakan acara kajian di pagi ini. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk jajaran sekolah yang sudah menghadiri dan juga sudah membantu dalam menyediakan alat sehingga dapat menyelenggarakan acara di pagi hari ini. Kemudian tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada panitia kelas, komite kelas 2D dan 5A yang telah menyediakan waktu dan tenaga dan pikirannya sehingga memungkinkan acara ini bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum. Saya izin pakai ini nih Ustaz. Permisi Ustaz. Oh di dalam? Terserah. Yang tim media yang ini kita lebih tahu. Iya Ustaz. Kalau di dalam nggak apa-apa ya. Monggo aja. Tambahan informasi untuk Bapak dan Ibu sekalian menghadiri kajian ini, ada titipan pesan dari Takmir Masjid Baitur Rahman Klidon, dimohon untuk tidak memakan snack atau apapun di ruangan masjid. Dipersilahkan untuk mengkonsumsi makanan di serambi masjid. Terima kasih. Langsung. Alhamdulillah Ustadz Ristian Ragil sudah bersamai kami pagi ini, bersamai kajian ini pagi ini. Sesaat lagi kajian akan segera kita mulai. Saya tidak lupa mengingatkan untuk Bapak dan Ibu sekalian menyiapkan pertanyaan terbaik, karena Masya Allah hari ini akan ada hadiah sebagai bagian untuk menyemarakkan kajian untuk para penanya di kajian kali ini. Siap. Kajian pagi ini insya Allah kita segera mulai. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santri Madinah Islamic Premier School yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para panitia serta jamaah lainnya yang mengikuti kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperkondisi yang luar biasa, penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang seandainya satu saja nikmat Allah itu dicabut dari Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak akan berjumpa pada pagi hari. Sehingga mari kita bersyukur kepada Allah atas sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, seremeh apapun, seterbiasa apapun, ya.
Kadang-kala kita tuh melupakan sesuatu yang karena sudah biasa kita tidak menganggapnya nikmat. Maka belajarlah untuk mensyukuri apa-apa yang selama ini kita selalu dapatkan, karena itulah di antara kunci kita akan terus diberikan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah adab dalam bergaul atau berinteraksi sesama muslim. Kalau kita lihat judulnya ini sebenarnya sangat luas. Ya, interaksi atau pergaulan dalam Islam itu sangat luas aturannya. Ya. Sehingga para ulama ketika menulis buku tentang adab sesama muslim ini bukunya bisa berjilid-jilid. Ada buku yang terbaru yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, judulnya Kaifa Amalahum, atau kita terjemahkan dengan bagaimana Nabi berinteraksi kepada sesama. Maka buku itu tebalnya kurang lebih 800 halaman. Isinya cukup lengkap. Ya, bagaimana Nabi berinteraksi kepada anak kecil, kepada sahabiah, kepada orang yang lebih tua, kepada berbagai jenis manusia. Ya. Sehingga menjadikan kita menyadari bahwasanya Islam ini betul-betul sangat lengkap ajarannya, ya. Sehingga orang kafir pun heran, kok Islam kok selengkap ini ajarannya, gitu ya. Orang-orang Quraisy pernah menemui sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Ya. Wahai Salman, Nabi kalian itu kok ngajari segala sesuatu sampai masalah toilet pun diajarkan. Dia bertanya itu dalam rangka merendahkan. Apa-apa kok diatur sih, gitu. Tapi Salman justru menganggapnya sebagai suatu pujian. Dia bangga. Ajar, iya memang betul. Ya. Qad nahana an nastaqbilal qiblata fil gha'id awil baul. Betul, Nabi telah mengajarkan kepada kami dan telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Wa annastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, dan Nabi juga melarang kami untuk bersuci atau cebok dengan batu kurang dari 3 batu. Wa annastanjiya bil 'udhmi war rawth, dan Nabi juga melarang kami untuk beristinja dengan menggunakan tulang atau dengan bekas kotoran atau kotoran yang kering. Nabi telah begitu detail mengatur sampai ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bagi orang kafir itu sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman, kok diatur-atur. Bagi kita luar biasa, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Taala adalah zat yang menciptakan kita, yang lebih tahu tentang kita, sehingga Dia kemudian memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa hidup dengan baik. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah zat yang maha menciptakan, dialah yang maha tahu tentang ciptaannya. Ketika Allah mengetahui tentang kita, maka Allah gariskan aturan yang mengatur kehidupan kita, termasuk dalam berinteraksi kepada sesama muslim. Jadi jangan heran kalau banyak aturan. Nanti kita akan merasakan indahnya Islam dari aturan-aturan yang Allah gariskan kepada kita, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, semua adab dalam berinteraksi kepada sesama muslim itu semuanya bersumber dari satu konsep dalam Islam yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Dari situlah kemudian bermuara berbagai macam adab-adab dalam agama kita, adab dalam berbicara, adab dalam kemudian berjual beli, adab dalam mempekerjakan orang, adab dalam ini, dalam itu semuanya berawal dari konsep persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu semuanya bersaudara. Semuanya adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Ya, kalau ada konflik, ya
Yang diperintahkan pertama kali bukan panasilah saudara-saudara kalian, ya, bakar saudara, kan enggak ya, tapi justru apa? Damaikanlah saudara-saudara kalian. Fattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ya, jadi kalau kita sudah dijadikan sebagai saudara, maka itu suatu nikmat yang besar, nikmat yang harus dijaga. Karena kalau kita diberikan nikmat itu, sudah pasti kita berusaha untuk menjaganya. Makanya Allah ingatkan tentang nikmat ini dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di tali Allah dan janganlah berpecah belah. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah nikmat Allah. Apa itu nikmat yang kita diminta untuk ingat? Ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Dulunya kalian itu semua bermusuhan. Kalian itu enggak rukun. Kalian itu dulu perang antar suku. Kalian itu dulu saling berkonflik. Enggak nyaman, ada yang terbunuh, ada yang cacat karena perang di antara kalian. Ya, fa'alafa baina qulubikum. Kemudian setelah datang Islam, Allah satukan hati-hati kalian. Yang tadinya Aus dan Khazraj ini kok konflik terus, perang saudara terus. Kemudian Allah datangkan Islam, kemudian Allah jadikan mereka bersaudara. Yang kalau kita baca cerita-cerita tentang para sahabat, akan kita dapati kisah yang luar biasa persaudaraan mereka. Ya, ada satu kisah yang sering saya sampaikan, tapi mungkin sebagian kita pernah mendengar, ada yang belum. Tapi kita ingatkan, ada satu kisah yang luar biasa, kisah persaudaraan antara siapa? Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Yang satu Muhajirin, yang satu Ansor. Ketika Abdurrahman bin Auf sampai ke Madinah, dia tidak membawa apapun, dia tidak membawa harta. Yang dulunya dia di Mekah itu orang kaya. Ketika di Madinah dia nggak bawa apa-apa, dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, yang dia juga merupakan pengusaha sukses, termasuk yang paling kaya di Madinah. Maka saat ketika sudah tahu dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dia menawarkan hartanya, setengah hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Saya punya kebun kurma banyak, setengahnya buat kamu. Saya punya istri 2, saya lupa 2 atau 4 ya. Setengahnya kamu pilih dulu yang kamu suka, nanti saya ceraikan, itu buat kamu. Jadi dia berbagi harta dan berbagi istri, ya. Menunjukkan luar biasanya persaudaraan sesama mukmin. Bahkan seperti Abu Dzar dan seperti Abu Darda dan Salman Al-Farisi juga luar biasa persaudaraannya. Semua itu adalah karena Islam. Karena Allah telah berikan nikmat berupa Islam yang mengatur tentang hubungan persaudaraan, sehingga kita mendapatkan nikmat tersebut dan harus kita jaga, ya. Maka cara menjaganya adalah dengan ya tetap berusaha untuk rukun. Dan Islam itu ketika mengajak, menyuruh kita untuk bersaudara, maka Islam datang dengan syariat-syariat yang mendukung perintah tersebut. Jadi kalau Allah menyuruh sesuatu itu kadang dibarengi dengan syariat yang mendukung perintah tersebut. Contoh misalnya Allah melarang zina, Allah melarang mendekati zina. Apakah terus cuma itu saja larangannya? Tidak. Allah melarang untuk kemudian berdua-duaan. Allah melarang untuk mengumbar pandangan. Ya. Allah melarang untuk mengumbar pandangan. Allah melarang untuk banyak, ya, banyak larangan-larangan yang Allah berikan untuk mendukung larangan berzina. Sama, ketika Allah merintah untuk bersaudara, maka Allah turunkan syariat-syariat yang membantu untuk mewujudkan persaudaraan tersebut. Contoh, perintah untuk saling memberi hadiah, saling berbagi, saling menunjukkan kasih sayang dengan memberikan hadiah. Nabi SAW mengatakan, tahadau tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Datang ke rumah membawa
mampir dulu ke toko roti, belikan roti, kasih hadiah. Pasti akan menimbulkan kasih sayang. Masya Allah dia perhatian dengan saya. Saya kira dia tuh nggak kenal saya, ternyata tiba-tiba main ke rumah ya. Dan saya diberikan teladan oleh salah seorang ustadz di Jogja ini ya. Perlu saya sebut namanya nggak? Ya. Ada seorang ustadz yang dia nggak tahu kenapa tiba-tiba main ke rumah, bilang mau main ke rumah dan membawakan hadiah. Ini sesuatu yang bagi saya jarang ya. Ada yang seperti itu gitu ya, datang. Akhirnya saya kan jadi membalas kunjungan gitu ya, masya Allah. Saya jadi dekat dengan ustadz tersebut. Ya, saya takut kalau nyebut namanya nanti ada yang lapor. Tapi intinya ini teladan saja ya, jadikan teladan bahwasanya saya nggak nyangka kalau beliau tuh berkunjung ke tempat saya gitu ya. Sekedar untuk ya berkunjung saja dan kemudian memberikan satu hadiah gitu ya. Ada juga yang lain ya, yang mungkin dia nggak berkunjung tapi ya mengantarkan atau memaketkan satu bingkisan gitu ya. Berkesan di hati saya gitu dan saya membalas juga hal tersebut. Ya artinya betul sabda Nabi ini bahwa kita saling memberi hadiah itu akan saling menimbulkan rasa cinta sesama mukmin. Ya, maka diusahakan kalau kita apalagi kenal ya, mungkin nggak semua ya, mungkin kita hanya bisa pilih mana yang kita rasa kita perlu ya, kita kasih hadiah. Ya, insya Allah akan menambah mempererat persaudaraan kita. Contoh yang lain misalnya syariat syariat untuk saling membantu sesama mukmin. Ya. Nabi SAW mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Muslim satu dengan yang lainnya, mukmin satu dengan yang lainnya itu seperti bangunan yang dia akan menguatkan satu sama lain. Seperti batu bata. Batu bata disusun akan jadi tembok, akan menguatkan satu sama lain. Ya, seperti bangunan. Sehingga kalau ada yang kesulitan ya dibantu. Sesuatu yang sebetulnya sudah kita ketahui tapi kita perlu motivasi untuk betul-betul bergerak untuk membantu. Ya. Karena kekuatan kita tergantung dari kekompakan kita. Kalau kita misalnya nggak peduli satu sama lain ya kita akan terpecah belah. Ya, maka Nabi memerintahkan untuk saling membantu ketika memang membutuhkan. Kemudian juga saling memberi salam, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kalau yang dikenal wajar, ya wajar. Kalau dikenal ya sudah biasalah. Assalamualaikum. Bagaimana dengan yang tidak dikenal? Ini yang mungkin di antara kita masih ada yang belum membiasakan. Ya, kalau di Jawa mungkin biasa kulon nuwun ya, kulon. Kalau kita usahakan yang nggak kenal pun kita kasih salam, karena di antara tanda hari kiamat apa? Setiap orang itu hanya mengucapkan salam hanya yang dia kenal saja. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam baik yang kenal maupun tidak kenal itu kita ucapkan salam. Nabi SAW mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku berikan satu hal yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Kata Nabi, afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sapa. Ya. Kadang menyapa ini tidak harus ketemu ya. Menyapa bisa dengan WA. Kalau kita di WA teman yang lama malah kadang curiga ya. Ini mau ngutang atau mau ngapain nih? Iya toh? Padahal boleh jadi dia tulus pengen menyapa. Ini saudara saya lama nggak saya sapa aja gitu ya. Tapi kita udah suudzon dulu. Ngutang ini nggak usah saya baca aja lah. Takutnya kalau saya terusin bener. Ya, 100 dulu dong. Jangan begitu ya. Ya kita husnudzon ini memang lama nggak interaksi, kita nanya kabar itu adalah bentuk afsyus salam ya. Tanya kabar, insya Allah ini akan berkesan. Wih, masya Allah, ternyata bukan mau utang, masya Allah cuma nanya kabar doang selesai gitu ya. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang akan mempererat persaudaraan. Kemudian saling menjenguk ketika sakit. Ya, ini juga perkara simpel.
Ya, banyak di antara kita yang kalau saudaranya sakit ya udah nunggu sehat aja. Nanti ketemu lagi di masjid gitu ya. Padahal ya Nabi SAW sangat menekankan untuk menjenguk orang sakit ya. Di antara hak seorang muslim kepada muslim lainnya adalah 5. Ya, salah satunya adalah idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit jenguk. Ya. Karena Nabi sendiri itu banyak sekali riwayat Nabi menjenguk orang sakit, bahkan Yahudi sekalipun Nabi jenguk. Dan kebiasaan Nabi kalau menjenguk itu bukan sekedar membawakan buah atau apa ya, kalau di kita kan bawakan. Yang jangan sampai dilupakan adalah mendoakan dan meruqyah. Ini yang mungkin kita nggak biasa ya. Mau taruqyah mau nggak? Jangan, saya nggak kena jin. Meruqyah bukan untuk bukan untuk masalah jin saja ya. Meruqyah itu untuk penyakit apapun, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Nabi kalau menjenguk orang sakit, Nabi mendoakan. Itu namanya meruqyah. Ya, bisa dengan meletakkan tangan di dadanya, bisa dengan meniupkan bacaan di minuman atau apapun itu. Nah, ada banyak riwayat tentang Nabi meruqyah orang sakit. Dan itu tidak akan terjadi kalau Nabi tidak menjenguk orang tersebut. Ya. Maka kalau Nabi saja menjenguk orang yang di bawah beliau, apalagi kita yang sesama kita. Nabi itu kan kalau mengunjungi orang itu pasti orang itu di bawah beliau, nggak ada orang di atas Nabi SAW. Apalagi kita yang tidak lebih tinggi daripada yang lain, kita diminta untuk saling menjenguk dan mendoakan tadi ya, mendoakan, kalau perlu meruqyah, tidak masalah. Kita tawarkan ruqyah kepada dia, bukan menunggu dia minta diruqyah ya. Kita tawarkan ruqyah kepada dia dengan harapan semoga itu bisa membantu menyembuhkan dia. Kemudian di antara bentuk hal yang bisa mempererat hubungan secara muslim ya, memperbaiki pergaulan di antara kita adalah melarisi dagangan. Melarisi dagangan sesama kita. Pasti di antara kita ada yang jualan. Ada yang jualan, betul nggih? Ada yang jualan apa? Makanan ya, makanan beku, frozen food ya, frozen food atau yang lainnya. Cek. Maka berusahalah untuk melarisi dagangan temannya, terutama sesama wali santri ya. Saya di Yabunaya, karena anak saya di Yabunaya, kalau ada yang jualan itu saya usahakan pasti beli, walaupun ya butuh nggak butuh gitu ya, butuh nggak butuh. Tapi saya paham persis bahwa ini ya kalau saya beli juga tidak akan memiskinkan saya, ya toh, tidak akan memiskinkan. Kalau cuma beli emang jadi miskin, enggak lah. Ya. Butuh nggak butuh dalam artian begini, kalau saya beli juga ada manfaatnya buat saya. Walaupun saya nggak terlalu butuh, belilah. Usahakan untuk beli. Ya, makanan atau apa terserah. Ya, makanan pasti kemakan ya, pasti kecuali ada yang makanan yang kita alergi. Contohnya saya alergi udang. Kalau dia jual udang, mohon maaf saya nggak akan beli. Tapi masih bisa dimakan sama anak istri ya. Tapi saya sendiri nggak makan udang. Contoh ya. Artinya kalau kita memang masih bisa memanfaatkan barang tersebut, usahakan beli. Ya, Nabi SAW mengatakan al-mu'minu lil mu'mini al-mu'minu akhul muslim yakufu alaihi dhai'atahu. Muslim atau mukmin itu saudara mukmin lainnya dan dia berusaha untuk mencegah muslim lainnya supaya tidak rugi. Artinya melarisi dagangan dan berusaha tidak terlalu tega dalam menawar. Jangan tega-tegaan kalau menawar. Kita tahu dia cari untung. Ya. Nawar boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Afgan. Alias tega. Ya. Wah kalau kayak gitu udah. Nanti dia juga akan mikir, ini orang pelit amat ya, gitu ya. Nawarnya segitu amat. Ya, tawar boleh tapi yang wajar. Kemudian beli. Karena apa? Ya dia juga cari untung. Dan seorang muslim berusaha untuk supaya untung saudaranya, bukan malah rugi. Ya. Jadi kalau kita bilang harga saudara ya, harga teman, loh berarti harganya harus lebih mahal. Karena kalau harga saudara, dia berusaha membuat untung saudaranya kan. Nah, harga teman harusnya lebih tinggi daripada harga
Harga temen dikasih harga modal, ya repot, ya, nggak untung ya. Nanti tidak sesuai dengan hadis ini. Hadis ini malah memerintahkan untuk bagaimana memberikan untung kepada saudaranya dan supaya tidak rugi. Dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa mengeratkan persaudaraan kita. Saling mengunjungi, ya, itu bagus. Tadi seperti saya sampaikan, saya berkesan sekali dengan dikunjungi itu, saya berkesan sekali. Nabi mengatakan zurhiban tazid hubban. Jarang-jaranglah mengunjungi akan tambah kecintaan kalian. Maksudnya mengunjungi ya nggak tiap hari banget, tapi kadang dikunjungi itu akan menimbulkan apa? Kecintaan kita kepada orang tersebut dan sebaliknya. Itu hal-hal yang kurang lebih akan mempererat persaudaraan kita. Dan syariat bukan, ketika kita bicara syariat Islam ini luar biasa. Lengkap ya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, Allah juga melarang lawannya. Contoh misalnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata, tauhidkanlah Allah dan jangan sekutukan Allah. Jadi komplit perintah sekaligus larangan akan lawannya. Nah sama, ketika Allah perintahkan bersatulah, maka jangan berpecah belah. Maka ketika tadi ada syariat-syariat yang menganjurkan untuk bersatu, mendukung untuk persatuan, Allah juga melarang hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan, menimbulkan kerenggangan persaudaraan sesama mukmin. Yang paling berpotensi menimbulkan kerenggangan adalah kezaliman sesama muslim. Zalim itu bisa pada 3 hal. Pada harta, pada darah, dan pada kehormatan. Ada 3 ya. Maka dalam banyak hadis disebutkan al-muslimu al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Yang kalau dilanggar namanya zalim. Jadi zalim bukan hanya masalah duit, tapi masalah darah ya, mukul dan seterusnya, dan juga masalah kehormatan. Ini yang paling susah nih, kehormatan ini paling susah nih. Karena kita cenderung apa? Mulut kita tuh lemes, lidah kita tuh sangat mudah sekali luwes. Ngomong itu langsung meluncur begitu saja. Tahu-tahu ternyata melanggar kehormatan saudaranya, tahu-tahu ternyata menggibah saudaranya, memfitnah saudaranya, bercanda tapi berdusta. Banyak sekali potensi yang disebabkan karena mulut kita. Nah, kalau itu terjadi, maka akan terjadi kerenggangan sesama mukmin. Ya, memfitnah, menggibah, ya, namimah dan seterusnya itu sesuatu yang merupakan kezaliman. Ya. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadis, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Muslim itu saudara muslim lainnya, dia tidak menzaliminya, dia tidak menelantarkannya, dan dia juga tidak merendahkannya. Kalau menelantarkan itu artinya nggak peduli. Dia kondisinya mau gimana, alah itu urusan dia sendiri. Itu namanya yakhdhuluhu, dia telantarkan. Padahal seorang muslim harusnya peduli dengan saudaranya, dia malah nggak peduli. Ini namanya yakhdhuluhu. Itu bukan akhlak seorang muslim. Wala yahqiruhu, dan tidak merendahkannya. Ini juga banyak di antara kita yang kadang ya apa sih, dia tuh junior. Dia tuh baru aja ngaji, saya udah ngaji 10 tahun. Saya udah ngaji 20 tahun. Nah, ini junior nih. Dia pandang rendah orang lain, itu namanya yahqiruhu, dia rendahkan orang lain. Ini namanya apa? Sombong atau kibr. Ya. Nah, ini bukan akhlak seorang muslim. Seorang muslim hendaknya dia tidak zalim kepada saudaranya, dia tidak menelantarkan saudaranya, dan dia tidak pernah sekalipun merendahkan orang lain atau saudaranya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi mengatakan takwa itu di sini. Di mana? Di dada, di hati. Ya. Takut kepada Allah itu di sini. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahu muslimah. Cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia meremehkan
saudaranya sesama muslim. Baru meremehkan, baru memandang rendah saja itu sudah dosa. Kullu muslimin ala muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap muslim itu kepada muslim lainnya haram 3 hal. Darahnya, kehormatannya, dan juga hartanya. Enggak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Haram hukumnya. Ya. Ini suatu nasihat yang dalam, yang kalau kita renungkan ini betul-betul akan menjaga keutuhan persaudaraan. Ya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu. Hafal enggak, Pak? Semuanya serba susu ya. La tahasadu, jangan kalian saling hasad. Apa itu hasad? Karahiyatun ni'mah anil ghair, membenci kenikmatan ada pada orang lain, itu namanya hasad. Punya rumah baru kita nggak seneng, ya. Punya kendaraan baru kita yang susah. Punya istri baru kita yang pengen. Oh enggak ya? Enggak, bukan kita, maksudnya antum ya, kalau saya enggak. Ya. Punya sesuatu, pokoknya saudaranya dapat nikmat, kitanya yang susah gitu. Nah, itu namanya hasad. Nah, ini hati-hati, ini bahaya sekali. Nanti merusak kita. Kalau hasadnya sudah sampai ubun-ubun, itu kita akan berusaha untuk membuat nikmat itu hilang dari saudara kita. Oh, itu bahaya sekali ya. Nabi mengatakan hasad itu memakan kebaikan seorang sebagaimana api memakan kayu. Ya, ta'kulul khairat, dia memakan kebaikan seperti memakan api memakan apa? Kayu. Bahaya sekali. Ini mic-nya kenapa ya? Sentimen sama saya nih. Gimana, Mas? Ada backup ya? Cek. Jadi jangan hasad, ya. Kalau kita terbesit rasa hasad, kita ingat bahwasanya apa yang menjadi nikmat yang Allah berikan kepada dia itu akan ada pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan mereka betul-betul akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Coba, apa yang mau kita irikan dengan orang yang nikmatnya begitu banyak? Kalau ternyata nikmat tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, apa yang akan terjadi? Rugi enggak? Rugilah. Maka kalau kita dapat nikmat, apakah sudah pasti kita dapat mempertanggungjawabkannya? Belum tentu. Ya sudah, ngapain dihasati kan gitu ya. Wah, hartanya banyak banget. Itu kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, hisabnya di akhirat itu lama sekali. Bisa-bisa antum duluan yang mau surga sebelum dia. Ya, maka nggak usah iri dengan orang lain, ya semua sudah dapat jatahnya masing-masing. Kalau kita sadari itu, kita nggak akan hasad, itu akan betul-betul akan membuat kita tenang. Ya, kita akan tenang. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Ada salah dikit nggak suka, benci, dibenci. Jangan mudah membenci orang. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Kadangkala ya itulah, kita sudah suudzon sama orang, ya nggak suka sama orang, kemudian disuudzoni, kemudian dicari-cari kesalahannya untuk membuktikan suudzon kita benar atau enggak. Itu urutannya seperti itu. Mulai dari suudzon, wah kayaknya orang ini kok mencurigakan. Nah, mulailah dia kemudian mencari bukti, diselidiki, diintai gitu ya. Ketemu, ternyata dia betul-betul sesuai dengan dugaan kita, itu namanya tajassus. Walaupun dugaan kita benar, tetap perbuatannya salah. Oh benar kok ternyata dia begitu, tapi Anda sudah tajassus, Anda sudah salah. Yang harus Anda lakukan adalah berbaik sangka. Ya, makanya jangan selalu beralasan, akan ternyata benar kan dia begitu. Enggak, itu bukan sesuatu yang menjadikan Anda benar. Ya. Perbuatan tajassus, mencari-cari kesalahan, itu sudah merupakan kesalahan tersendiri. Jadi jangan dilakukan. Kalau Anda punya prasangka buruk kepada orang lain, hilangkan. Jangan dibuktikan. Pengennya kok membuktikan prasangka, ini jelek.
Ya, makanya Nabi melarang, Allah Ta'ala melarang jangan tajassus, wala tajassasu, ya. Wala tahassasu, jangan suka mencuri dengar, nguping. Ada orang membicarakan suatu rahasia, kita nguping. Ini menimbulkan ketidaksukaan pada orang yang berbicara tersebut. Ya, kepo amat kalau bahasa orang sekarang ya. Kepo banget sih lo gitu. Kita lagi ngobrolin urusan kita kok dia nguping, ini enggak boleh, ya. Nguping, wala tanajasu, dan janganlah kalian curang dalam jual beli. Sudah pernah dibahas ya, mungkin sama Ustadz Ami atau yang lainnya. Jual beli najis. Apa itu najis? Panitia ada nggak sih kalau yang bisa jawab itu kasih hadiah? Ada nggak? Nggak ada ya? Hah? Kalau nggak apa-apa mas. Kan ini kan kalau ada gitu kan, kalau ada. Atau ada yang tahu jual beli najis itu yang seperti apa? Bapak ada yang mau jawab silakan. biar interaktif ya. Nah, ada yang tahu nggak jual beli najis itu yang gimana? Pasti sering dengar dong, najis ya. Monggo, Mas Mike, pasti tahu dong Mas Mike. Iya, ya. Nabi melarang jual beli najis, wala tanajasu. Ya, yaitu jual beli dengan cara apa? Mengesankan bahwasanya barang tersebut adalah barang yang mahal dengan meng-hire atau meminta orang lain untuk menawar dengan tawaran yang lebih tinggi. Lagi jual beli, kemudian ada yang tertarik dengan barang tersebut, baru tertarik, kemudian datang orang yang kerjasama dengan penjualnya mengatakan, wah barang bagus ini, saya mau beli ini dengan harga yang lebih tinggi. Tadi jualnya berapa tadi? 10. Saya mau beli 15. Oh, ini barang bagus. Wah, yang pembeli tadi langsung terpicu kan, iya po. Enggak, jangan, ya udah saya berani deh 20, udah saya beli aja. Namanya jual beli najis ya. Nipu-nipu ini. Enggak boleh, nanti menimbulkan apa? Kerenggang. Kalau dia tahu, wah, ketipu saya gitu ya. Nanti jadinya goben ya. Jadinya apa? Dibodohi, ini tidak boleh. Ya, dan banyak hal lain yang menimbulkan perpecahan karena kita bermuara dari kita ini tidak merasa kita ini saudara. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah ya tadi menjalankan syariat-syariat yang mendorong persaudaraan dan menghindari hal-hal yang dapat memecah persaudaraan. Ya, masih banyak sebenarnya mengejek sama muslim ya. Kadang kita bercanda tapi keterlaluan. Jangan. Ya, bercanda itu ada batasnya. Dalam Islam ada adabnya, tidak boleh bohong, tidak boleh merendahkan orang lain, ya. Karena kalau itu dilanggar, nah, yang terjadi apa? Renggang karena apa? Keterlaluan bercandanya. Ya, kadang ya jelek-jelekin ya muka gitu. Itu enggak bagus, ya. Bercandaan yang kurang cerdas kalau kata saya ya. Candaan yang merendahkan orang, merendahkan fisik apalagi itu adalah canda-candaan yang tidak bermutu, yang sudah ketinggalan zaman lah. Orang harus lebih cerdas dalam bercanda yang tidak menimbulkan kerenggangan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan tentang bagaimana manajemen konflik. Ya, jika terjadi konflik di antara sesama kita, bagaimana supaya kita bisa tetap menjaga persaudaraan, bisa tetap rukun ya. Maka dalam ayat tadi yang kita bacakan tadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya setiap muslim bersaudara ya, fa aslihu baina akhawaikum. Kalau ada konflik, yang menjadi spirit, yang menjadi semangat adalah spirit untuk islah, untuk damai. Ya, damai itu indah. Terus ada yang nyoret, damai itu 50.000. Tapi itu coretan grafiti ya, bukan saya yang ngomong ya. Enggak ya, itu jangan dibudidayakan ya, damai dengan uang ya. Tapi betul, kalau dalam Islam ada namanya sulh ya. Sulh itu seorang damai dengan membayar itu ada, tapi kalau yang konteksnya damai dengan polisi kayaknya bukan itu ya. Intinya selalu ditekankan untuk berusaha untuk damai. Fa aslihu baina akhwai wasulhu khair, kata Allah, dan damai itu lebih baik. Itu yang menjadi spirit sehingga apapun yang kita lakukan
tujuannya adalah untuk damai. Dalam konteks perang sesama mukmin juga Allah Ta'ala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok muslim saling berperang, maka damaikanlah di antara mereka. Selalu perintahnya pertama kali selalu damaikan. Ya, kalau bisa damaikan. Ya. Sehingga pendekatannya pendekatan kasih sayang, pendekatan apa? Bukan pendekatan marah. Ya, tadi kasih sayang yang kalau kita pendekatannya karena marah itu akan membesar masalahnya. Tapi kalau pendekatannya karena ingin menyelesaikan masalah, maka itu akan memperbaiki. Ya, masalah kecil jangan dibesar-besarkan karena itu akan merusak hubungan sesama kita. Ketika memang sesuatu membuat kita marah, apakah perlu kita lampiaskan marah kita? Jawabannya jangan. Ya, kita sudah hafal, bahkan anak kita sudah hafal. Saya yakin anak-anak kita di MIPS sudah hafal hadisnya. Apa itu? La taghdab walakal jangan. Orang tuanya malah diajari sama anaknya. La taghdab walakal jangan. La taghdab. Jangan marah, maka bagimu surga. Karena apa? Marah itu dampaknya besar. Dampaknya besar, mengacaukan, ya, mengacaukan pikiran, ya. Makanya dalam Islam itu seorang hakim dilarang memberi keputusan ketika kondisi marah, nggak boleh. Dia ada dua hal yang nggak boleh ketika mengambil keputusan: kondisi marah yang marah sekali dan kondisi gembira yang gembira sekali. Itu nggak boleh seorang hakim suasana hatinya sedang marah banget atau sedang gembira banget itu memutuskan perkara. Kalau sedang sangat marah, dia akan kejam, vonis, hukuman mati, nah, misalnya, 50 tahun penjara, misalnya. Kalau lagi marah kan begitu ya. Kalau kondisi lagi moodnya baik, lagi gembira banget, ya ini kan kesalahannya ringan ya, kita maafkan saja. Ini adalah contoh bagaimana nggak boleh kita berbuat apapun dalam kondisi marah. Makanya Nabi mengatakan kalau Anda marah, apa yang pertama dilakukan? Uskut, diam dulu. Ya, diam dulu. Kalau itu nggak cukup mengobati, berbaring. Berarti lebih kondisi lebih tenang lagi. Ya. Nah, setelah itu berwudu. Itu akan menghilangkan kemarahan. Nah, baru itu boleh ngomong, boleh. Kalau sudah reda baru boleh ngomong. Kalau belum reda tidak boleh berbicara. Jangan. Sedang marah jangan bicara. Karena boleh jadi yang keluar itu tidak dia sadari ternyata membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya barang siapa yang marah dalam kondisi berdiri hendaknya dia duduk. Barang siapa yang marah dalam kondisi duduk hendaknya dia berbaring. Karena memang kita mencari kondisi yang kita jangan sampai berbuat sesuatu, berkata sesuatu ketika marah. Ya. Dan Allah menjanjikan pahala luar biasa bagi orang yang bisa menahan amarahnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah telah telah perintahkan kita untuk berlomba-lomba mengejar surga. Ya, mengejar ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang yang berinfak dalam kondisi susah maupun senang, wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan amarahnya. Ini Allah janjikan surga seluas langit dan bumi. Ya, maka manajemen konflik pertama sesama kita kalau kita ada konflik ya adalah menahan amarah dulu. Redakan dulu amarahnya baru ngomong. Itu yang perlu kita lakukan, ya. Nah, bagaimana kalau anak-anak yang berkonflik? Namanya anak-anak, ya itu adalah proses pembelajaran bagi anak itu sendiri. Ya, ada anak yang kemudian misalnya merebut punya temannya. Kemudian anak ini mempertahankan haknya sehingga terjadi pertengkaran. Maka ini jangan dianggap sesuatu yang kemudian negatif. Ya. Ketika si anak mempertahankan diri itu memang sudah seharusnya dia lakukan. Karena kita diajarkan untuk membela diri. Ya. Untuk mempertahankan hak, bahwa saya menegaskan bahwa saya ini bukan hak kamu, ini hak saya. Jangan diajarkan anak untuk malah ngalah-ngalah terus, itu nggak bagus. Ya.
belum apa-apa dia diajari ngalah, ini tidak benar. Ya, yang benar adalah ketika anak diambil haknya, ya perintahkan dia untuk membela diri. Itu hak saya, kamu nggak boleh. Nah, setelah dia belajar membela diri, sudah bisa membela diri, ya, maka yang selanjutnya baru kita bisa ajarkan dia untuk apa? Memaafkan. Nah, itu prosesnya setelah apa? Setelah dia membela diri. Kenapa? Karena memaafkan ketika dalam kondisi kita mampu untuk membalas, itulah yang mulia. Berbeda dengan ketika kita memaafkan karena kita nggak mampu membalas, itu lain. Nanti jadi orang yang lemah. Anak itu akan lemah, anak itu akan, ya apapun yang terjadi saya ngalah, ini namanya lemah. Tapi yang memaafkan, yang mendapatkan pujian dari Allah adalah ketika kita mampu membalas, tapi kita memilih memaafkan, itulah yang mendapatkan keutamaan. Itulah yang hakikat memaafkan itu seperti itu. Beda nggih? Ngalah karena nggak mampu, ya itu nggak istimewa, biasa saja. Tapi kalau memaafkan, ngalah karena sebetulnya kita mampu tapi kita menghindari konflik, kita berusaha menjaga persaudaraan, itulah yang berpahala, itulah yang mulia. Itulah yang perlu kita ajarkan ke anak, sehingga kalau anak terlibat pertengkaran, kita anggap itu sebagai proses perkembangan anak. Kita jangan ikut panas. Kita musyawarahkan, kita jadikan itu sebagai pembelajaran baik untuk si anak maupun untuk kita. Kita cari solusinya dan jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita menjadi terpecah belah karena proses perkembangan anak tersebut. Ya, jadi orang tua juga jangan sampai kemudian lepas tangan. Orang tua harus mengajarkan kepada anak bahwa ini hak orang lain, jangan diambil. Ya, karena sekali lagi sering saya sampaikan di berbagai forum terkait dengan tarbiyah anak, ya, bahwasanya kewajiban mendidik anak secara asal adalah siapa? Orang tua, bukan pihak sekolah. Sehingga selalu yang dituntut untuk ngajari anak tentang kebaikan itu orang tuanya. Yang ringan-ringan itu insya Allah kita bisa, tentang masalah memahami hak-hak sendiri dan hak orang lain, memahami larangan-larangan untuk berkata buruk, itu sebenarnya orang tua yang wajib. Nah, kalau ada yang lalai sehingga terpaksa menjadi beban sekolah, terpaksa menjadi PR-nya sekolah, ya, maka setiap pihak itu harus bisa menyikapinya dengan bijak. Jangan sampai menjadi konflik yang berkepanjangan, namun kita selesaikan bersama-sama dengan musyawarah. Dan kalau anak misalnya melaporkan kepada orang tuanya, ini contoh. Kadang ini perpecahan daerah kita tuh timbulnya dari anak juga kadang. Anak melaporkan sesuatu yang kemudian membuat kita langsung naik darah. Padahal belum tentu benar. Anak itu juga manusia, ya kan? Dia sesuatu tuh ada kita lebih-lebihkan. Kita kadang nggak sesuai kenyataan, kita tidak akurat dalam menyampaikan laporan. Bu, tadi saya di gini, dilebih-lebihkan. Kita jangan langsung, oh gitu ya anak ya, parah banget, jangan. Oh gitu ya. Nanti Umi cek, nanti Abi cek, ya nanti Abi tanya. Nah jadi jangan langsung percaya, ya karena Allah Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik membawa berita, ya tabayun. Termasuk anak kecil susah dipercaya, ya. Makanya kita jangan langsung percaya, kita jangan langsung ditelan, kita komunikasikan dengan baik sehingga meminimalisir terjadinya konflik, ya. Ya barangkali itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat, semoga memberikan tambahan ilmu dan juga bermanfaat untuk kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jika ada yang mau ditanyakan, insyaallah bisa ditanyakan. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Ustaz. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, bagi bapak-bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, kami persilahkan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa
ada door prize untuk penanya terbaik. Untuk yang sesi pertama ini, untuk bapak-bapak kami buka 2 penanya. Silahkan angkat tangannya. Satu lagi, ada? Oke, saya cukupkan dulu satu, bapak yang di sebelah belakang. Mohon disebutkan nama dan kemudian dari santri kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertama ingin saya tanyakan, kalau ada sekelompok golongan yang sukanya menggibah atau mengadu domba, itu kita mensikapi bagaimana, Pak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi sekelompok orang yang hobinya menggibah atau bahkan mungkin memfitnah, ya Pak ya. Ya kita anggap aja kelompok tersebut adalah kelompok yang ada di sekitar kita, gitu ya, yang berinteraksi dengan kita. Kalau itu dilakukan di depan kita, maka kewajiban kita adalah nahi mungkar, karena ghibah merupakan kemungkaran. Ya, maka kalau ada orang menggibah, kita ingatkan supaya tidak menggibah. Ya. Kemudian kalau kita tidak mampu, karena mungkin mereka adalah tipe-tipe yang mungkin tidak menerima nasihat, atau mungkin kita khawatir mereka misalnya akan merugikan kita kalau kita nasihati, maka kita menghindar dari majelis tersebut. Ya, karena keikutsertaan kita dalam majelis tersebut walaupun cuma diam saja itu menunjukkan persetujuan terhadap perbuatan tersebut. Sehingga tidak boleh kita berlama-lama berada di majelis yang itu isinya adalah ghibah. Enggak boleh berlama-lama di situ, kita harus pergi. Kalau tidak mampu untuk mengingatkan harus pergi. Kalau nggak pergi, fa innakum mithluhum. Berarti kalian itu sama dengan mereka. Ya, itu. Jadi entah itu menasihati, entah itu pergi sebagai bentuk apa? Ro'ah, sebagai bentuk berlepas diri dari perbuatan tersebut. Kemudian bagaimana kalau mereka melanjutkan? Yaitu sudah di luar kemampuan kita, sudah di luar kemampuan kita, ya bisa memberi nasihat. Ya kalau tidak diterima ya itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, Pak? Insyaallah, Pak. Silakan ada yang mau ditanya. Silakan. Kalau itu di grup WA, Pak. Jadi kalau di grup WhatsApp itu bagaimana, Pak? Jadi ada beberapa orang itu ada yang sukanya mengadu domba ghibah, terus grupnya sudah kondusif gitu loh. Itu gimana? Jadi kita mau keluar juga tidak bisa itu. Ya baik. Ini banyak terjadi nggih. Entah itu di grup WA keluarga besar, kalau enggak grup WA perumahan, kalau enggak grup WA yang lainnya ya. Yang kita tuh butuh kepada grup tersebut. Ya. Kalau kita butuh enggak apa-apa, Pak. Enggak bisa live enggak apa-apa. Ya, tapi kadang-kala kita perlu sampaikan nasihat-nasihat. Kan gini, kalau kita langsung balas kan nggak enak ya, kita berarti menasihati dia di depan umum, nanti dia nggak terima juga. Ya, mungkin di lain waktu yang sudah konteksnya sudah berlalu gitu ya, dia nggak kerasa, dia sudah mungkin pembicara sudah belum, kita posting nasihat umum saja, tidak perlu ditujukan kepada siapapun. Larangan ghibah, larangan namimah itu contohnya apa? Seperti ini. Mungkin dia akan tersinggung, tapi dia tidak akan merasa kemudian disinggung gitu ya. Kita karena menyampaikannya secara umum dan itu sudah tidak langsung kepada dia, tapi bisa dia baca dan bisa dibaca oleh yang lain. Ini diantara cara yang bisa kita lakukan untuk menjamak antara nahi mungkar dengan menjaga kerukunan.
nasihat itu juga ada fikihnya. Nasihat tidak serta-merta diberikan saat itu juga. Nasihat diberikan ketika waktu yang tepat, meskipun bukan saat itu juga. Kadangkala kita sampaikan saat itu juga malah nggak diterima, tapi kita sampaikan di waktu yang lain yang lebih mengena, itulah yang akan lebih bermanfaat. Nah itulah, makanya nanti kalau sudah selesai obrolan tentang itu, nanti kapan-kapan sepi grupnya kita posting larangan ghibah, namimah, contoh ghibah apa, namimah apa ya. Kalau perlu artikel ya. Tapi ringan-ringan aja yang bisa dibaca, insya Allah akan termasuk sudah nahi mungkar, dan kita sudah berlepas diri, kita sudah nggak dapat dosa dari majelis yang ada di grup WA tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Berapa Pak? Oh ya, siap. Untuk bapak-bapak masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak akan saya bacakan pertanyaan dari ibu. Bismillah. Izin membacakan pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana adab bergaul dengan batasan-batasan bergaul di keluarga dekat yang non-muslim? Baik. Nabi SAW ya, beliau adalah contoh sosok yang punya kerabat non-muslim ya. Walaupun kondisinya mungkin tidak sama persis ya. Kalau kerabat beliau non-muslim itu memusuhi beliau seperti Abu Lahab ya. Namun para sahabat juga banyak di antara mereka yang juga punya kerabat non-muslim. Umar itu punya kakak yang non-muslim, yang musyrik. Kemudian juga Abu Hurairah ibunya yang Nasrani walaupun nantinya masuk Islam. Tapi mereka sudah mencontohkan bagaimana berinteraksi kepada non-muslim, pada kerabat yang non-muslim, bahkan bukan cuma kerabat lagi, mungkin orang tuanya yang non-muslim. Maka kalau itu berkaitan dengan orang tua, maka Allah telah memberikan petunjuknya dalam Al-Qur'an ya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulah dengan baik. Ya. Tetap berbuat baik itu berbuat baik sebagaimana anak kepada orang tua. Memberi hadiah ya peduli ya semuanya. Tidak membedakan antara orang tuanya muslim ataukah kafir. Hanya berbedanya adalah kita tidak menuruti perintahnya dalam masalah kekafiran, tapi semuanya sama, sisanya sama. Kepeduliannya, terus kemudian sayangnya, ya, sayang tabi'i ya, semuanya sama. Kalau orang tua, begitu pula saudara. Saudara yang namanya silaturahim, menjaga hubungan kerabat itu bukan hanya kepada yang muslim, tapi juga kepada yang kafir. Karena silaturahim, rahim itu artinya hubungan darah. Hubungan darah tidak memandang kafir ataukah muslim, sehingga Nabi SAW dalam berbagai kesempatan ketika misalnya ditanya oleh seorang sahabiah yang mana dia punya ibu yang masih musyrik, apa kata Nabi SAW? Tetap bergaul dengan baik. Kalau bisa mendakwahkan itu lebih bagus lagi. Kalau bisa mendakwahkan itu lebih baik lagi. Cuma kan kita kadang merasa tidak punya kapasitas ya, nanti saya kalau di debat balik gimana gitu kan, nggak bisa jawab gitu dan seterusnya. Ya, fattaqullah mastata'tum, nggak harus berdakwah. Bisa berdakwah dengan akhlak. Tunjukkan akhlak yang mulia ya. Bantu jika susah, semuanya berlaku ya. Silaturahim itu berlaku bagi yang muslim maupun non muslim. Jadi kalau kita misalnya ke saudara yang muslim kita bantu hadiah, bantu kalau susah dibantu, kalau dia ini kadang-kadang kita hadiah, kadang kita kunjungi, maka itu pun berlaku bagi yang non muslim juga. Ya, mudah-mudahan dengan kebaikan kita itu menjadi dakwah tersendiri bagi saudara kita atau kerabat kita sehingga dia bisa tertarik untuk masuk Islam. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Mahat. Bismillah. Ustaz, bagaimana sikap kami saat ada saudara kami
yang menolak kami saat datang untuk bersilaturahim karena yang bersangkutan tidak menyukai keputusan keluarga kami terhadap suatu perkara. Insya Allah yang perkara itu tidak menzolimi orang lain. Syukron, jazakallahu khair atas jawabannya. Baik. Tafadhol. Ya, pertanyaan semacam ini pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya, innali qarabah. Ya, wahai Rasulullah, aku tuh punya kerabat. Ya, asiluhu faqata'ani. Aku berusaha menyambung silaturahim, namun mereka malah memutusnya. Gimana wahai Rasulullah? Saya itu sudah baik loh, sudah berbuat baik kepada mereka, ya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka malah berbuat jahat kepadaku. Nabi ditanya tentang kasus yang seperti yang disebutkan ini. Ya, mau silaturahim malah ditolak, ya. Mau dikunjungi malah ditolak. Apa kata Nabi SAW? Ya, kalau benar itu sesuai yang kau sampaikan, nah, Nabi tidak langsung menjawab, ya. Nabi mengaitkannya dengan kebenaran kalau memang seperti itu kasusnya, ya. In kana kama taqul, kalau itu memang seperti yang kau sampaikan, ya, fa innahum, maka mereka itu ibarat sedang menyuap, ibarat engkau sedang menyuapi mereka dengan pasir yang panas. Jadi engkau seolah-olah menyuapkan pasir yang panas kepada mereka. Ya, yang kalau mereka menerima dari baik, sebenarnya itu bukan pasir yang panas, itu sesuatu yang baik. Tapi karena mereka menolak, ya, ka'annaka tasuffuhum bil mal, seolah-olah engkau tuh menyuntikkan atau menyuapkan pasir panas ke mulutnya. Artinya yang rugi bukan kamu, yang rugi adalah mereka. Ya, jadi kita nggak usah khawatir kalau itu kemudian nanti kita tidak jadi dianggap jadi tidak silaturahim. Enggak, kita tetap silaturahim, kita malah baik. Ya, kita dan Nabi mengatakan, selanjutnya Nabi mengatakan, kalau engkau tetap berada dalam kondisi semacam itu, maka engkau akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Ya. Allah akan senantiasa menolong Anda ketika Anda tetap berusaha dalam kondisi semacam itu. Artinya apa? Tetap berbuat baik walaupun ditolak. Itu yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita silaturahim itu bukan dalam rangka mencari balasan dari orang yang kita silaturahimi. Kita bukan mencari kebaikan balasan dari mereka, tapi kita mencari apa? Ridho Allah. Ketika kita silaturahim, kita cari ridho Allah, maka apapun balasan dari mereka itu tidaklah mengganggu kita, tidaklah membuat kita menjadi berhenti, tapi kita tetap berbuat baik kepada dia. Ya, kalau dia tolak ya sudah, mungkin lain kali kita kasih apa gitu, hadiah lah, nggak harus berkunjung, ya, kasih hadiah. Terima atau enggak urusan belakangan, ya. Dan memang kadang namanya kerabat itu aneh, ya, dia terlalu cawe-cawe, terlalu mengurusi urusan kerabat lainnya yang itu bukan urusan dia, ya, karena tadi ya masalah apa tadi, memutuskan suatu hal yang mereka nggak berkenan, mereka nggak cocok, kemudian mereka ini sesuatu yang seharusnya kita hindari. Tapi saat ini terjadi pada kita, maka jangan berhenti itu berbuat baik kepada kerabat, karena nanti pertolongan Allah pasti akan datang sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah. Masih berhubungan dengan silaturahim, Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah di live YouTube. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana adab yang baik ketika kita sebagai warga baru di suatu tempat, namun di tempat tersebut berada di lingkungan yang belum mengenal sunnah? Seperti misalkan ada undangan atau kegiatan RT RW yang acaranya mengandung hal-hal yang tidak disyariatkan. Terima kasih jawabannya Ustaz. Syukron wa jazakallahu khair. Ya. Kalau kita warga baru, maka biasanya kegiatan yang dilakukan oleh warga itu tidak semuanya jelek. Ada kadang-kadang ada kerja bakti, ada namanya kadang kumpulan RT, ada namanya kadang ya boleh jadi ada tahlilan, ya, ada macam-macam kegiatan-kegiatan warga. Maka kita berusaha untuk
berkontribusi pada hal yang memang tidak bertentangan dengan syariat semaksimal mungkin. Ya, berarti ketika kerja bakti ya kerja bakti, kemudian kumpulan RT ya kumpulan RT, nggak masalah kumpulan RT, kenapa masalah? Ya, yang masalah itu kalau disuruh tahlilan, nah itu ya. Nah, itu kita nggak datang nggak apa-apa, karena apa? Di kesempatan ini kita sudah hadir. Kita tidak perlu hadir pada semua hal. Kita bisa pilih mana yang kita bisa hadir, mana yang tidak. Insya Allah itu sudah mencukupi daripada tidak sama sekali. Ya, makanya itu diantara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meredam konflik antar masyarakat atau masyarakat kepada kita. Karena memang orang itu kadang cari-cari kesalahan. Itu nggak kita pungkiri bahwasanya kadangkala ketika kita datang ke tempat tersebut ada yang langsung nggak suka karena melihat penampilan kita. Karena wah ini ada yang berusaha untuk menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, maka bersabar, kita tetap lakukan yang terbaik ya, menyapa mereka dan seterusnya, kerja bakti dan seterusnya, kumpulan dan seterusnya, ngaji bareng dan seterusnya. Insya Allah nanti akan meminimalisir konflik yang terjadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Sebelum ke pertanyaan terakhir dari Umahat, saya persilakan ada bapak-bapak di sini yang mau bertanya lagi secara langsung kepada Ustadz Christian. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita itu ingin memberi barang bekas yang layak pakai atau ingin memberi makanan yang berlebih yang kalau kita biarkan itu menjadi basi gitu. Nah kadang itu yang jadi masalah itu kadang ada rasa khawatir kalau hal itu bisa menyakiti orang yang akan kita kasih gitu. Nah sebenarnya adabnya seperti apa Ustadz biar tidak ada rasa khawatir tersebut. Demikian pertanyaan saya. Ya, Terima baik. kasih. Sebetulnya kalau mau yang lebih afdol adalah menginfakkan sesuatu yang kita cintai, itu yang paling bagus. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Ya. Engkau tidak akan mencapai derajat kebajikan sampai engkau menginfakkan apa yang kau cintai. Barang yang paling Anda suka itulah yang Anda infakkan, itulah derajat paling. Tapi kan kita kan kadang susah untuk seperti itu, sehingga kita tuh ngasih ke orang yang sisa. Yang kalau dibilang berbuat baik, nggak baik-baik banget. Kenapa? Ya cuma sayang aja, sayang basi kemudian dikasih ke orang. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang sesuai dengan hakikat yang tadi saya sebutkan. Ya, itu hanya sekedar apa ya? Ya sayang lah daripada kebuang kasih. Tapi seandainya itu terjadi gitu ya, seandainya ada barang yang kemudian memang atau makanan kelebihan yang sebelum basi kita berikan ke orang, kalau khawatir seperti itu ya kita pilih-pilih orang saja ya, pilih-pilih yang kira-kira memang dia bisa memahami. Kayak saya di Magelang itu punya tetangga yang memang sudah biasa menampung sayur yang kami kelebihan ya, di rumah orang tua di Magelang itu memang sudah biasa dan tidak masalah. Ya itu kita bisa memilih yang seperti itu. Nah kalau ada orang yang mungkin tersinggungan kalau dikasih sisa ya jangan. Ya karena kita bisa memilih orang kok untuk kita kasih itu bisa banyak kok yang mau kok. Ya tapi ya kita harus pintar-pintar tahu orang ini seperti apa. Nah baru kita kasih ke dia. Ada seperti itu pasti ada banyak. Ya, artinya tinggal bagaimana kita memilih orang yang tepat untuk dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustadz. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10, artinya tanya jawab sudah kami tutup. Terima kasih untuk Ustadz Christian Ragil atas materi dan jawaban-jawaban pagi ini.
Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Terima kasih juga pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dan bertanya di kajian pagi ini. Beberapa pertanyaan nanti akan mendapatkan door prize seperti yang sudah kami sampaikan di awal. Nanti untuk ummahat door prize maksud saya pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, bagi ummahat yang merasa menuliskan pertanyaan tersebut, door prize bisa diambil di meja registrasi. Sedangkan untuk bapak-bapak yang tadi bertanya, nanti door prize akan kami sampaikan, mohon tidak pulang terlebih dahulu. Kemudian setelah kajian ini selesai, bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan untuk mengambil snack di luar, sudah disiapkan oleh panitia. Dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan di area sekitar masjid. Seperti yang tadi disampaikan di awal, dimohon untuk tidak memakan atau minum di dalam masjid. Kemudian bagi yang putra-putrinya ada mengikuti kajian santri di gedung IPHI, silakan nanti bisa dijemput di gedung belakang Masjid Besar Baitur Rahman Kridon. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di kajian keluarga besar MIPS berikutnya. Nanti informasi kajian berikutnya akan kita sampaikan kembali melalui kanal-kanal grup MIPS ataupun kanal grup WA yang lain yang di dalamnya terdapat wali santri. Dan sedikit informasi buat mungkin wali santri baru yang belum mengetahui, karena temanya hari ini mengenai bergaul dengan sesama muslim, bahwa di keluarga besar MIPS juga ada beberapa grup olahraga seperti mini soccer dan kemudian badminton. Bagi yang berminat untuk bergabung, biasanya ada mini soccer di setiap hari Sabtu pagi. Ini sedikit iklan colongan ya bagi bapak-bapak yang suka olahraga. Ada grupnya juga, nanti bisa menghubungi Mas Tri. Dan untuk ummahat yang mungkin ada yang belum tahu bahwa ada grup muamalah ummahat untuk jual beli, untuk pesan catering dan sebagainya. Seperti tadi dinasihatkan oleh Ustadz untuk kita bisa saling melarisi satu sama lain. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Demikian informasi tambahan kami cukupkan. Tidak bosan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Sampai bertemu di kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.